Baik, selamat sore teman-teman terkasih semua. Selamat sore Bapak Pendeta Tito. Saya mohon izin buka masker ya. Sekarang sepertinya masker juga nggak terlalu. Kita berterima kasih pada Tuhan Yesus karena begitu luar biasa penyertaan Tuhan ya, sehingga kita semua ada di sini. Saya mau salam dulu, shalom teman-teman tim musik. Halo. Shalom. Shalom teman-teman yang terkasih yang ada di onsite ya tentunya ya. Bagaimana sukacita hari ini? Amin, luar biasa ya. Seperti tema kita sore hari ini, kalau nggak salah true listener ya. Ini ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26 seperti yang tertulis di dalam kita punya flyer ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada lagi teman-teman dalam Yesaya 9 ayat 5 bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Untuk itu teman-teman, kita harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana Tuhan mengirimkan Roh Tuhan yang turun untuk kita dengar dengan lebih baik, sehingga kita punya hikmat yang begitu luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita sore hari ini. Kita fokuskan diri kita kepada Tuhan tentunya. Silakan teman-teman, boleh kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam puji-pujian pada Tuhan. Silakan. Kami datang Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur. Kami ingin katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Karena begitu besar penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang sore ini Tuhan, membawa diri kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang luar biasa teman-teman. Mari kita naikkan syukur kita bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami bisa menaikkan pujian dan syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya itu kata yang bisa kami berikan padamu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu, ingin menyembah-Mu. Lewat pujian kami Tuhan, sore hari ini kami akan naikkan pujian Tuhan. Dengarkanlah pujian kami Tuhan, bahwa saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku menyembah
menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Mari kita ulangi lagu ini, katakan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat kami memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, kami puji-Mu, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan dari awal ibadah, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa. Inilah Tuhan pujian kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kita rasakan saudara. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Kita naikkan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini.
sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Yes Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan kuasa-Mu, mukjizat terjadi di tempat ini. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Yes, bahwa Tuhan sudah mencurahkan kuasa-Nya sore hari ini. Amin teman-teman. Begitu luar biasa, begitu dahsyatnya Dia, begitu hebatnya Dia. Saya mau undang teman-teman untuk kita bangkit berdiri, bahwa kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebelumnya teman-teman boleh bersalaman kanan kiri, silakan. Kita bersalaman, saya bersalaman dari jarak jauh. Say hello, apa kabar? Bagaimana kabarnya nanti saja? Yes, salaman dulu, salaman. Ya. Wih, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Kita mau sedikit ada gerakan ya. Kalau ada yang tahu ya banyak gerakan ternyata ya. Siap ya, kita memuji Tuhan ya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini tentunya ya. Mose. Hey, kita bersama tepuk tangan. Mari kita bersukacita. Ada gerakan Roh Allah. Di mana? Di sini. Yeay. Ada gerakan Roh Allah. Di mana? Di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo, mari kita lebih semangat lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di sini ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita ulangi lagu ini satu kali lagi. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah masuk. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeay. Masih mau sukacita? Mari kita naikkan pujian ini. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hey. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini
bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dimatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Hey, yeah, haleluya, beri kemuliaan Tuhan, haleluya, yeah. Haleluya, puji Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Sudah bersuka cita semuanya? Baik, oleh karena itu kita siap menerima firman Tuhan ya. Kebenaran firman Tuhan, karena Bapak Tito sudah tidak sabar lagi memberikan firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Saya lihat kayaknya Pak Tito bersemangat juga. Oke. Baik, kita persiapkan hati kita. Tuhan, kami memilih-Mu lebih dari apapun, Tuhan Yesus. Kami ingin selalu di dekat Engkau, dan kami ingin selalu mendengar suara-Mu lewat Roh-Mu yang hidup dan menyala-nyala dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Lewat pujian ini, kami naikkan penyembahan kami. Kami sudah siap Tuhan untuk bersama dengan-Mu mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Tito. Tuhan mau urapi dia, jamah dia, pakai dia Tuhan, agar dia bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ajaran dan aturan Tuhan, dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami akan naikkan pujian ini Tuhan, bahwa kami ingin selalu dekat dengan Engkau dan mendengar suara-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus,
selamanya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hanya itu rinduku, memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami memilih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami datang sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau jamah apa yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Tito Tuhan, agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai dengan ajaran dan aturan Tuhan, karena Engkau memilih kami Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harga hanya Kau Yesus selamanya. Kami di sini Tuhan, karena kami rindu sekali Tuhan sama Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, sebab kami ingin mendengar isi hati-Mu Tuhan. Sudah terlalu lama Tuhan, kalau kami orang Jawa bilang terlalu ndablek kami ini Tuhan. Kami ingin menjadi pendengar sejati Tuhan. Kami mohon sore ini Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, kuasai hati, pikiran, telinga, mata kami, supaya kami bisa mendengar isi hati Tuhan. Kami rindu, sebab itu makanan yang tersempurna dalam hidup kami, firman-Mu yang Kau tempatkan di hati kami. Berbicaralah sesuka hati-Mu Tuhan hari ini, mau-Mu Tuhan. Kami mau siap mendengar Tuhan. Begitu juga berkati bibir hamba, hati hamba, lidah hamba, pikiran hamba, supaya apa yang keluar merupakan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kita orang-orang percaya semua sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar? Saya tuh masih ada yang takut untuk buka masker ya. Corona udah takut kok. Karena Omikron sudah dimarahin Tante Ikron, jadi kayaknya dia sudah enggak terlalu ganas gitu. True listener. Itu keren banget. Tapi sebelum saya memulai itu ada beberapa
hal secara teologis yang saya harus ceritakan sama saudara. Karena kalau kita tidak mengerti pemahamannya, nanti kita terjebak dalam situasi atau dimensi yang saudara mungkin jadi bingung gitu. Karena satu-satunya cara untuk mendengar Roh Kudus itu adalah iman yang terkoneksi dengan Tuhan. Sampai sini oke ya? Enggak terlalu berat kan ya? Oke, kita buka dulu Yohanes 14 ayat 11 sampai 14. Karena kebetulan kemarin Jumat kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, maka kita harus tahu sejarahnya dari awal. Karena ternyata banyak orang Kristen itu tidak tahu makna dari kedatangan Tuhan Yesus, makna dari kematiannya, bahkan makna kebangkitan, kenaikan dan pencurahan Roh Kudus. Mereka cuma tahu karena mereka merayakannya, karena itu menjadi sebuah budaya karena kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi sebetulnya anak-anak muda sekarang mereka tidak ngerti. Coba tanya kalau nggak percaya, apa itu kenaikan Tuhan Yesus? Apa itu? Kelahirannya Yesus lahir, mati Yesus mati buat dosa kita, udah itu aja. Itu jadi sama levelnya ketika orang tua kita mati, mereka bilang ya Bapak mati karena semua orang pasti mati, kan gitu kan. Tapi mereka tidak melihat perbuatan orang tua yang tidak disadarinya bahwa kalian anak-anak muda ini bisa ada di sini karena orang tua kalian. Emang karena siapa? Tetangga sebelah. Oke? So, kita buka Yohanes 14 ayat 11 sampai 14, bisa ditayangkan. Lebih baik menayangkan Yohanes 14, 11 ayat 14. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan. Orang Kristen paling suka ayat terakhir tuh. Minta, minta, minta. Sebetulnya ayat ini adalah ayatnya Tuhan Yesus, ya kan? Ayatnya Tuhan Yesus yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan kembali ke sorga. Sampai sini oke? Jadi jangan cuma mintanya aja. Ayat ini dikhususkan oleh Tuhan kita Yesus bahwa dia sedang mempersiapkan untuk dia kembali kepada Bapanya. Jadi selama ini kita harus tahu, kita harus benar-benar tahu secara teologis supaya nanti kita bisa melanjutkan enak ini untuk ke bagaimana melayani generasi muda, bagaimana saudara bisa menjadi true listener, oke? Merayakan kenaikan Tuhan Yesus itu penting. Bilang sama sebelahnya, merayakan kenaikan Tuhan Yesus itu penting. Oke? Karena orang Kristen biasa-biasa aja kalau kenaikan. Lebih penting Natal. Oke? Karena kedatangannya dia itu ke bumi itu seharusnya menjadi gini. Waktu Yesus datang dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu seharusnya dilakukan oleh manusia. Tapi manusia terhalang oleh penghalang besar, namanya dosa. Sampai sini? Saudara kok kayak benci saya sih? Oke ya. Udah ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu semestinya dilakukan oleh kita. Tapi kita tidak mampu melakukannya karena kita terhalang oleh dosa. Makanya dikirim, ini agak turun dulu nih. Makanya Yesus dikirim ke bumi. Udah pekerjaannya cuma sendiri. Penghalang besar itu dihajarnya. Dihancurin. Oke. Jadi setelah Yesus melakukan tugasnya dan pergi ke sorga, seharusnya kita sekarang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sampai sini oke? Setuju? Karena kalau nggak setuju saya pulang. Setuju ya? Oke. Dan tugas itu adalah mengelola bumi, bukan Oh, saudara nggak mau jawab. Oke, saya ulang ya. Dan tugas itu menurut Kejadian, saya balik nih, nggak apa-apa, karena banyak ayat yang nanti saya keluarkan. Tugas itu adalah mengelola
serta isinya, bukan Nah ya, sampai sini? Sampai sini oke ya? Oke. Saudara pokoknya jangan benci saya ya. Oke. Yuk kita belajar ada 3 alasan secara teologis kenapa Yesus harus naik ke sorga. Ini nanti akan menyambung sampai saudara mengerti kenapa Roh Kudus itu diperuntukkan sama saudara. Oke. Alasan yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus itu ke atas itu adalah statement deklarasi bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Karena tidak ada yang bisa naik ke atas selain, oke? Nggak ada. Yang lainnya nggak ada yang saudara. Jadi hanya Dia yang bisa naik ke sana dan bertemu dengan Bapa. Sobat saudara dengar saksi semua. Aku melihat Yesus aja, baru melihat Yesus ya. Walaupun kita mempercayai Tritunggal ya, Trinitas, tapi gini, lihat Yesus aja saya nggak bisa ngelihat karena sinarnya begitu silau. Ya kan? Jadi saudara jangan percaya dengan gambar-gambar, gitu ya. Gambar-gambar kan Yesus belum tentu kayak begitu. Karena setiap orang yang melihat benar, percaya atau tidak percaya, selalu kebanyakan kesaksian adalah dengan sinar yang sangat, artinya saudara tidak bisa melihat kan. Mereka cuma bisa bilang ada orang yang begitu putih bersinar, semua ceritanya begitu. Mau di YouTube, mau di Google, mau dimanapun semua melihatnya begitu. Mau yang muslim masuk, semua melihatnya begitu. Nggak ada yang bercerita janggutnya 3 kayak saya, kepalanya atau gimana, nggak ada. Itu artinya apa? Kemuliaannya begitu besar. Bagaimana saudara bisa melihat Bapaknya? Sampai sini oke? Oke. Jadi kenaikan Yesus adalah alasan teologis yang pertama, mendeklarasikan statement deklarasi bahwa Dia adalah Allah. Sampai sini oke? Ada yang mau meragukan? Duel sama saya? Sebab Dia adalah Tuhan. Jadi jangan ditanya-tanyain lagi. Oke, jadi kalau ada di luar sana berkata bahwa Dia nabi, terserah. Oke? Dia bukan manusia yang coba-coba menjadi Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Setuju? Untuk menyelamatkan manusia. Oke. Coba pikirin kalau pada saat itu Yesus nggak naik ke surga. Coba dipikirin, dirundingin. Maka Dia akan ada di mall sekarang. Ngafe-ngafe, ngopi, karena Dia nggak ada di surga. Dia harus naik ke surga, nanti saya beritahu alasannya. Itu alasan kedua secara teologis. Realitanya adalah Yesus memang kembali kepada Bapaknya. Oke? Kenaikannya ke surga itu membuktikan bahwa Dia berbeda dari manusia di dunia ini macam apapun. Mau nabi, mau rasul, mau apapun, Dia berbeda. Because He's the only person yang langsung naik ke sana. Dan itu disaksikan oleh manusia yang lain. Sampai sini oke? Yuk baca Yohanes 13 ayat 3. Kalau enggak percaya, gitu aja. Jadi saudara nanti kalau keluar enak nih, kalau wah gitu ya, udah tahu ya. Kan gitu kan? Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada. Oke. Jadi yang datang dari Allah hanya Yesus. Ada yang lain? Ada yang lain? Karena banyak pengajaran yang mengatakan Adam itu dari surga. Adam itu di-create Pak di bumi. Sampai sini? Kok saudara kayaknya membenci saya? Oke. Adam diciptakan Allah di mana? Di bumi, di taman. Tahu kan? Eden di mana? Between sungai. Nah, sudah tahu. Berarti itu adanya di mana? Di bumi. Sampai sini oke? Tapi kalau Yesus bilang apa? Yesus tahu bahwa Bapaknya telah segala sesuatu dan bahwa Ia datang dari dan kembali. Cuman satu nih, nggak ada yang lain. Cuman satu, dah namanya Yesus. Coba garis bawain kata, sekarang garis bawain. Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa itu segala sesuatunya? Gimana? Apapun. Kata apapun ini yang mesti kita bongkar pelan-pelan.
Saudara punya apapun, kalau saudara nggak berkuasa atas apapun itu, saudara bisa ngapain? Saya ulang. Kalau saudara punya apapun itu, kalau saudara nggak berkuasa, saudara mau ngapain? Bisa apa? Jadi level dari apapun itu adalah namanya kuasa. Jadi yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Bapa kepada Yesus adalah kuasa di bumi dan di sorga. Sampai sini? Di mana? Di bumi dan di sorga. Saudara hafal doa Bapa kami? Hafal ya, yakin? Saya tes nih. Bapa kami yang berada di dalam, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di. Sampai sini udah ya. Ini doa Bapa kami nih. Saya tidak mau menggurui, cuman gini, yuk bangun dulu dari tidur kita. Sudah terlalu lama jadi orang Kristen, kita cuma merayakan sesuatu yang tidak ada esensinya. Yang kita tidak mengerti esensinya apa. Oke. Jadi Yesus yang kita percaya adalah pribadi yang berkuasa di sorga dan di bumi. Buka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pasti saudara sudah. Nggak apa-apa ya, hari ini saya berikan banyak ayat gitu, nggak apa-apa kan? Nggak pusing kan ya? Nggak apa-apa boleh ya? Ibu ketawa. Boleh Ibu ya? Izin. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Supaya gini, nanti waktu saudara keluar melayani generasi, saudara tahu apa yang saudara butuhkan. Oke? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga." Segala, pakai kata segala. Kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Coba ya. Jadi gini, saudara mulai dalamin. Orang Kristen banyak yang lembek karena begini, Alkitabnya tidak mau dibaca. Baca mulai dari dari kitab Kejadian sampai selesai. Tahu nggak Yusuf, ceritanya Yusuf dalam Kejadian? Tahu kan? Tahu ceritanya ya? Tahu, pasti tahu ya. Bagaimana dia dibuang segala macam. Saudara kan nggak pernah dibuang kakak-kakak saudara, nggak pernah dimasukin sumur. Dikunci aja saudara udah teriak-teriak dalam kamar. Ini dibuang dan itu dia mengalaminya. Nah saya beritakan sama saudara, baca keseluruhannya. Tahu nggak yang menjadi inti ceritanya Yusuf apa? Sebab orang melihat Tuhannya Yusuf menyertai Yusuf. Kata menyertai ini gak pernah dipakai orang Kristen. Sementara dalam kondisi yang paling sulit, semua tokoh-tokoh Alkitab, Rasul, Nabi, semua disertai oleh Tuhan. Sementara saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja. Tapi saudara tidak mau menyertai orang-orang di luar sana. Nah saudara mulai benci sama saya lagi nih. Loh, bagaimana jawabannya orang Kristen? Saudara harus menyertai. Pak Kris harus menyertai istri dan anak-anaknya. Nggak bisa enggak. Semua orang, suami istri menyertai anak-anak. Benar nggak? Suami pun butuh disertai oleh istri. Setuju? Kita harus keluar Pak. Generasi muda tuh kalau melayani karena mereka tuh sudah fatherless. Kenapa kita sering mendengar banyak gay, banyak lesbi, banyak narkoba? Coba tanya paling dalam. Karena mereka tidak pernah merasakan disertai, itu kunci. Coba saudara, gini. Perjanjian lama menceritakan disertai. Di perjanjian baru Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir. Tahu gak sih saudara artinya disertai? Dia tidak pernah ninggalin kita dalam kondisi apapun. Udah ya. Ini tadi baru alasan yang pertama, belum kedua, belum ketiga. Dikit kok alasannya, masih ada 99 lagi, tenang. Jadi statement dunia mengatakan bahwa kamu harus punya kuasa untuk menguasai. Oke? Itu statement dunia. Kamu harus punya kuasa untuk menguasai, setuju? Saya enggak. Statement kerajaan Allah, nah berbeda.
mengatakan kamu harus dikuasai Yesus supaya kamu berkuasa. Loh, kebalikan toh? Oke, saya balik ya. Saudara bingung ya? Statement dunia mengatakan supaya saudara berkuasa, saudara harus menguasai. Makanya saudara tidak usah heran di luar sana orang pengen jadi pejabat. Tahu nggak sih yang dicari emang apa? Duit? Enggak, kuasa. Saya ini udah cerita Pak, papa saya dulu bintang 1 angkatan udara. Kalau saya ditangkap polisi, siapapun polisi itu, saya merasa berkuasa. Sesalah saya apapun juga, kalau saya sudah telepon papa saya, itu polisi udah gak ngapa-ngapain Pak. Kita yang salah, dia minta maaf. Kristen kan polisi daripada saya. Sebab apa? Manusia senang berkuasa. Sebab memang titahnya dari awal bahwa manusia itu harus berkuasa di bumi. Jadi gak usah heran kalau melihat orang di luar sana pingin makanya dia berusaha dari awal untuk menguasai segala sesuatu. Jadi juga nggak usah heran kalau di gereja sebuah komunitas atau sebuah gembala atau pendeta, nggak ada di sini, itu gereja di sebelah sana, itu berusaha untuk menguasai jemaatnya. Sementara Alkitab menyatakan, statement kerajaan Allah mengatakan kamu harus dikuasai oleh Kristus supaya kamu kembali berkuasa. Saudara nggak bingung kan? Saudara nggak bingung kan? Benar? Setuju? Jadi berikan diri saudara yang pertama untuk dikuasai oleh Kristus. Supaya saudara kembali kepada ajaran dari kejadian yang pertama. Yaitu saudara punya kuasa. Karena apa? Raja saudara, Kristus adalah raja yang diberikan kuasa di bumi dan di surga. Jadi satu, berikan diri saudara untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Nah ini dulu, stop dulu, sampai di stop dulu. Orang Kristen senang sekali kalau sudah bicara Roh Kudus. Oke, jadi dia berkuasa. Intinya adalah sekarang saudara percaya bahwa Yesus adalah berkuasa di sorga, dari sorga, memerintah dari sana. Setuju? Oke. Jadi yang pertama alasannya adalah kenaikan ke sorga adalah statement bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua, sekarang kalau saudara sudah percaya bahwa kenaikannya ke sorga karena memang dia adalah Allah, tahu nggak kenapa dia harus naik ke sorga? Nah sekarang saya mau nanya, kan saya tanya orang Kristen, tahu nggak kenapa dia harus naik ke sorga? Kenapa dia nggak stay di sini aja? Stay di sini tuh enak loh, bener kan? Seperti orang Kristen itu, kalau ada yang sakit bawa ke dia sembuh. Orang ada yang megang jubahnya aja sembuh. Seperti orang Kristen sekarang, kalau bawa ke pendeta kalau sakit, bukannya dia mau doain, dibawa ke pendeta supaya sembuh. Harusnya Yesus gak usah naik ke surga dong. Loh, saudara kok diam aja sih saudara nih? Saudara tahu gak alasannya kenapa dia harus naik ke surga? Oke. Saudara nggak usah malu-malu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nah, sebab kalau Yesus tidak naik ke sorga, iman saudara tidak teraktivasi. Saya ulang ya, kalau dia nggak naik ke sorga, iman saudara tidak setuju nggak? Sebab kalau dia ada di sini, yang sedih saya bilang tadi, sakit dikit, langsung cari Yesus. Ya kan? Cicilan ke-6 belum dibayar, lari ke Yesus. Apa-apa Yesus. Jauh kan? Begitu Yesus sudah naik ke surga, yang tersisa apa? Iman. Kalau Yesus tidak naik ke atas surga, iman saudara tidak teraktivasi. Bilang sebelahnya, kita nih imannya sudah teraktivasi loh. Jadi iman kita mulai aktif, Pak. Kalau manusia kan cenderung, oke, kita bicara iman sekarang ya, kita bicara iman, oke. Saudara tahu nggak iman saudara berfungsi itu ketika ngapain?
Kan saudara Kristen dari kecil kan? Saudara tahu nggak iman saudara tuh mulai aktif, mulai berfungsi ketika kapan? Yuk, Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita suka begitu, Roh Kudus mengajarkan. Tapi kita tidak tahu iman itu apa, bagaimana saudara punya iman Roh Kudus ada dalam diri saudara. Ayo, Ibrani 11 ayat 1. Sudah? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Udah ngerti kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya iman kita aktif. Tahu fungsi iman kita ketika kita mulai, fungsi iman mulai berjalan ketika apa? Kita tidak melihat segala sesuatu. Imannya mulai terkoneksi hanya satu. Kepada siapa? Yesus. Saudara benci saya. Kalau saya khotbah begini di luar langsung wow, Tuhan keren banget ya gitu. Di sini saudara kayak kaget. No. Karena memang harus itu dilakukan. Kalau enggak, saudara enggak punya iman. Saudara akan punya dasar mata saudara. Sedangkan mata itu daging, Pak. Itu bagian dari tubuh. Iman sesuatu yang tidak terlihat. But we believe it. Ayo. Oke? Supaya, jadi alasan kedua supaya Yesus naik ke surga, supaya iman kita teraktivasi. Jadi Yesus naik ke surga untuk mengaktifkan iman orang percaya. Saudara percaya? Amin. Kenaikan Yesus ke surga adalah musim baru bagi orang percaya. Nanti langsung nyambung nih ya. Dan iman adalah the most powerful things in this earth. Bilang sebelahnya, itu adalah hal yang paling kuat dalam hidup saudara. Bilang, iman adalah sesuatu yang paling kuat dalam diri saudara. Coba nggak percaya, saudara udah mentok punya masalah, saudara jeritnya ke siapa? Coba Yesus masih di sini, saudara akan sewa mobil, naik tiket, saudara akan cari terus, cari. Sekarang saudara nggak perlu begitu, masuk kamar, enak bener loh. Saudara teriak aja sama Tuhan, Dia ada di situ. Kalau Dia nggak naik ke surga, saudara jadi anak manja. Oke? Jadi iman adalah apa ya? Saya mau menyebutnya alat atau terserah saudara. Saya kurang menemukan kata-kata itu. Dia adalah fasilitas yang memberikan koneksi tanpa batas kepada Allah. Kalau Yesus ada di sini kita ada batasnya. Setuju? Kalau Yesus naik ke surga, Dia berkuasa, Dia tidak punya, tapi menggunakan itu alatnya namanya iman. Ibrani 11 ayat 6. Supaya saudara tahu, jadi nomor 1 dia deklarasikan Allah. Nomor 2 iman teraktivasi. Tetapi iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi apa yang harus kita percaya? Sebab banyak orang yang sampai detik hari ini berkutak-kutik dengan mujizat. Mereka lebih percaya kepada mujizat daripada pencipta mujizat itu sendiri. Baca Yohanes 14 ayat 11. Gak apa-apa ya, banyak ayat gak apa-apa kan. Tapi saudara ingat kan? Ingat ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan. Oke. Jadi iman itu teraktivasi supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sampai sini oke? Tadi udah ikut kan? Manusia harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, terhambat oleh dosa, Tuhan datang. Saudara udah ngerti ya? Udah dihancurin, Yesus naik ke surga, iman teraktivasi, harusnya iman itu dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi saudara percaya sama pribadi Yesus? Saya tanya dulu sama saudara, jawab jujur aja. Saudara percaya dengan pribadinya Yesus? Lakukan pekerjaan-pekerjaannya. Lakukan pekerjaan-pekerjaannya.
Kalau enggak namanya mandul. Itu namanya mandul rohani. Jadi kita udah tahu 2 alasan. Sekarang alasan ketiga. Tahu nggak kenapa Yesus harus naik ke surga? Yaitu jawabannya. Meneruskan pekerjaannya Yesus waktu di bumi. Kalau bahasa militernya itu adalah sertijab. Serah terima jabatan. Loh? Oke, sampai sini udah nyambung belum nih? Udah nyambung? Dia punya kuasa di bumi dan di sorga dan di bumi dan di sorga sama aja. Dia berkuasa, saudara percaya sama dia, saudara memberikan diri saudara supaya dikuasai oleh Yesus, maka saudara berkuasa. Setelah saudara berkuasa, beda dong. Saudara percaya saudara berkuasa? Saya tanya, saudara percaya saudara berkuasa? Lakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kan heran kalau ada orang pelak saya mau melayani susah. Kan udah tahu jawabannya sekarang kan? Berarti saudara tidak mempercayai kuasa Kristus ada dalam diri saudara. Jadi gampang jawabannya. Berarti saudara belum menyerahkan otoritas saudara kepada Kristus. Tahu kan arti kerajaan Allah kenapa dia jadi raja kita? Yaitu otoritasnya Kristus memerintah dalam hidup kita, kan itu kan? Sampai sini? Oke ya. Sertijab. Artinya gini loh. Yesus memindahkan tanggung jawabnya dia kepada saudara. Nah, biar rasa sekarang saudara. Saya ulang ya. Kenaikan Tuhan Yesus itu memindahkan tanggung jawabnya Tuhan kepada saudara. Kan? Saudara membenci siapa? Yesus sebetulnya nih. Coba bilang sebelahnya, kita punya tanggung jawab loh sekarang. Coba bilang. Saudara tanggung jawab saudara sekarang. Jadi jangan cuma mau terima keselamatannya aja. Jangan mau terima keselamatannya aja. Tanggung jawabnya juga diterima dong. Nah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi musim yang baru buat orang Kristen itu bukan terima berkat. Musim, senang banget kita suka sekali gitu ya. Musim yang baru kalau didoain musim baru. Musim barunya orang Kristen itu adalah mulai hari ini saudara mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, meneruskan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan Yesus. Itu musim baru. Nggak suka pindah agama. Loh, karena memang Yesus begitu ajarannya. Senang nggak senang, terima nggak terima. Kan saudara udah dikasih keselamatan. Beda kan sama di luar masih mengusahakan. Saudara sudah. Jadi saudara maunya apa? Terima selamat tapi nggak ngapa-ngapain. Bikin agama baru. Coba saudara bandingin, udah mengerti? Di luar sana harus mengusahakan keselamatan. Saudara sudah terima dan tanggung. Jangan dipisah-pisah. Mulai sekarang orang Kristen gak boleh begitu. Orang Kristen itu diselamatkan. Itu penginjilan begitu terus. Kalau penginjilan gitu, terima Yesus kamu diselamatkan. Terima Yesus diselamatkan. Oh haleluya. Besoknya dia pindah agama lagi. Kenapa? Kaget. Abis selamat gue masih tanggung jawab. Tapi itu memang fakta. Mendingan yang di sana mengusahakan keselamatannya. Which is sampai terakhir mereka tidak akan pernah bisa selamat. Selamat ya saudara, tidak selamat. Gitu kan? Loh nih orang Kristen. Saya gak apa-apa kok Pak, besok gak diundang lagi. Mungkin ngeri kali khotbah saya. Tapi ya memang begini. Orang Kristen jadi gini, selamat ya. Makanya gini, kalau udah baptis udah gini, selamat. Anda sekarang masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Anda diselamatkan dan menerima tanggung. Gak ada yang berani saya yakin. Karena memang harus saudara. Karena kenaikan Tuhan Yesus begitu. Sertijab. Iman saudara teraktivasi, saudara mulai punya tanggung jawab. Melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oke? Lalu pekerjaan Yesus apa ya? Ayo kita mesti lihat. Karena gimana saudara gini. Oh curahkanlah kuasamu. Lagunya begitu terus. Anggur baru iya. Tapi saudara ngapain? Senin sampai Jumat kerja. Kan punya tanggung jawab Pak. Buat istri, anak-anak cari duit. Sisanya 24 jam saudara akan selalu punya alasan
waktunya habis buat keluarga. Dan keluarga itu lalu dibalut. Kan melayani keluarga juga merupakan bagian dari melayani Tuhan. Kata siapa? Yuk baca Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ini pekerjaannya Tuhan Yesus. Saya belum buka semuanya, baru ayat satu-satu itu yang kecil-kecil nih. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan, ya ini digaris bawain. Yesus juga bisa melakukannya karena punya urapan Roh Kudus. Dan kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Garis bawain, Yesus berjalan keliling. Yesus tidak pasang plakat, flyer gede-gede, bukan flyer, apa itu, datanglah, hadirilah. Enggak, Yesus enggak pernah kayak begitu. Sorry to say, Yesus enggak pernah kayak begitu. Pernah baca? Hadirilah Yesus penyembuhan, hadirilah begini 7.000 orang, 8.000 orang. Enggak, dia berjalan berkeliling. Bilang sebelahnya, mulai besok kita keliling, itu tanggung jawab kita. Biar rasa, salah kan ngundang saya? Nggak apa-apa. Yesus nggak pernah pasang plakat, datanglah, hadirilah. Pernah lihat? Nggak pernah, orang kita nggak tinggal di tempat dia juga, nggak tinggal di zaman dia. Tapi saudara punya iman kan? Kira-kira dia pasang flyer nggak? Hah? Pasang gede-gede begitu, pendeta siapa gitu kan? Nggak kan? Yesus sederhana, datang berkeliling. Mengajarkan kebenaran, berbuat baik. Kita baru diserempet motor sedikit. Jadi ada inisiatif, ada dorongan besar dari Yesus. Dia gerak, dia pergi. Makanya juga gak heran perintahnya dia yang tadi kita baca. Jadikan semua bangsa dan baptislah mereka. Karena memang perintahnya itu, karena dia melakukannya. Atau jangan-jangan Yesus kita berbeda? Atau Alkitab kita berbeda? Atau ayat yang kita baca berbeda? Sama kan? Gak apa-apa tegur saya kalau ayatnya berbeda. Sama kan? Oke. Pekerjaan Yesus yang kedua adalah dia menyembuhkan orang-orang yang dikuasai. Oke, nah ini baru asik nih kalau udah bicara soal iblis-iblis. Kita kebanyakan nonton film horor. Kita pikir iblis-iblis itu orang yang kerasukan. Pak, maaf saya beritahu. Buat orang yang masih pakai narkoba di luar sana, mereka juga dikuasai. Karena gak mungkin Roh Kudus jualan sabu. Gak mungkin Roh Kudus itu Pak jualan gelek. Gak mungkin Pak. Oke? Gak ada di Alkitab kita baca. Kalau orang-orang di luar sana itu, ya Pak ya, masih berselingkuh gitu ya, itu masih dikuasai iblis. Sebab Yesus kita nggak mengajarkan Pak untuk kawin kedua, ketiga, keempat dan berbuat adil, enggak. Satu sampai mati. Setuju? Kalau ada yang di sana marah-marah, keluarga, ya kan, hanya gara-gara ekonomi, berantem, lempar-lemparan piring, lalu sampai datang ke pendeta, ke siapapun gembalanya, minta cerai, mereka masih dikuasai iblis. Dan itu adalah tanggung jawab. Cuman Pak Kris yang berani jawab dari sekian banyak ini. Itu adalah tanggung jawab saudara. Supaya menyembuhkan mereka dari cengkraman iblis. Biar rasa saudara. Nggak apa-apa, biar tahu. Jadi yang mestinya saudara itu harusnya menyembuhkan atau melepaskan orang dari kuasa iblis. Bukan saudara melakukan perbuatan iblis. Sampai sini oke ya? Udah ngerti? Saudara harusnya mengelola, saudara merusak. Saudara harusnya melepaskan, saudara ikut-ikutan. Oke. Jadi kalau saudara mengklaim bahwa raja saudara itu adalah Tuhan Yesus, maka saudara harus memerdekakan mereka dari jajahan iblis. Oke, saya beritahu sama saudara. Pernah dengar ayatnya kan? Bahwa saudara akan dimerdekakan? Saudara sudah merdeka belum?
Saudara ini enggak mau jawab. Padahal saya tuh bener-bener loh sama Pak Kris diminta, Pak tolong Pak kasih tips. Gimana saya mau kasih tips kalau di sini saudara enggak mau jawab. Sembunyi di balik masker. Curang saudara itu. Saudara sudah merdeka apa belum? Yakin? Saya tanya satu, apa arti merdeka buat saudara? Mana ada kata Alkitab bebas? Gak apa-apa nih, ayo. Pokoknya gak apa-apa saya gak diundang. Pokoknya saudara pulang nangis-nangis lah, gak apa-apa. Karena saya waktu terima ayat ini saya juga nangis gitu loh. Apa arti merdeka buat saudara? Jangan sampai berhenti cuman ikut Yesus karena sudah diselamatkan kami bebas dari dosa-dosa. Ayo. Itu sekolah minggu Pak, kelas 3. Saudara sudah tua nih ya. Saudara sudah tua. Apa arti merdeka buat saudara? Saudara jangan jawab pelan-pelan. Enggak apa-apa Pak, ini gak ada salah benar. Salah pun diampuni Yesus, benar pun juga gak diagung-agungkan Yesus. Tetap yang dimuliakan Tuhan Yesus. Yuk, ini menurut saya, kemerdekaan itu artinya berpindah dari otoritas yang salah kepada otoritas yang benar. Saya ulang. Ya, coba. Indonesia merdeka, otoritasnya dulu di bawah Belanda, pindah ke bawah otoritas yang benar. Bukan itu artinya merdeka? Bahwa saudara akan dimerdekakan? Benar? Saudara pindah dari otoritas kegelapan kepada otoritas terang. Itu artinya merdeka. Yang bilang bebas siapa? Bertobat. Enggak apa-apa. Tahu artinya di bawah otoritas? Mana ada kalau di bawah otoritas itu ada kebebasan. Berpindah dari otoritas yang salah kepada otoritas yang benar. Kalau benar itu yang namanya merdeka Pak. Dan itu bukan arti saudara bebas ngapain aja. Sampai sini oke? Yuk. Sekarang baru saya kasih tips. Saya tadi udah minta izin ya, agak lama. Nggak bosan kan saudara? Oke. Sekarang bagaimana cara kita bisa melakukan pekerjaannya Yesus sewaktu di bumi? Yang pertama, saya udah pernah khotbah ini. Jadilah sahabat bagi semua orang. Yang paling susah ketika saudara, oke. Tapi gini. Yuk kita bongkar kalau jadi sahabat. Saya pernah khotbahkan itu kalau nggak salah Pak ya. Di sini menjadi sahabat. Definisikan kembali arti sahabat buat saudara. Karena sahabat sejati itu sekalipun kita salah dan berdosa, dia tidak pernah menghakimi saudara. Makanya jadi sahabat, jangan jadi hakim. Sebab ketika saudara datang kepada Yesus dalam keadaan hancur, berdosa, emang dia langsung ngeluarin ayat? Ya. Kita ya, kenapa banyak orang nggak mau datang ketika kita nggak nyaman? Karena begitu dia mau ngaku, saudara langsung hajar dia, tempeleng dia pakai ayat. Padahal kan nggak ada hubungannya. Kan ayat itu buat saudara, bukan buat dia. Dia itu lagi hancur. Tahu nggak sih ketika saudara bertemu dengan orang berdosa, semua ayat yang saudara baca itu nggak buat dia, buat saudara. Kan saudara nggak seneng? Ya, yuk. Ada orang datang, ngobrol sama Pak Kris. Maaf ya, semalam saya habis selingkuh. Saya mau tanya responnya Pak Kris gimana? Ikut dong, salah. Apa responnya? Saya mau nanya, ayat yang keluar, pasti ayat. Padahal ayat itu keluar buat kita, ampuni, terima dia. Coba baca lagi ayatnya. Emang ayat itu ditujukan buat siapa? Makanya Pak, dalam pelayanan, kalau saudara mau keluar pergi, Yesus itu begitu. Lihat gak sih perempuan berzina? Kedapatan berzina. Kalau saudara tahu ceritanya, itu sebetulnya diarak sama orang Farisi, emang sengaja itu buat ngejebak Yesus. Tahu gak Yesus jawab apa? Keki gak sih saudara?
Waktu ada orang perempuan kedapatan berzina, wah dia harus ditimpuk batu sampai mati, dirajam segala macam. Yesus cuma jawab, emang ada ayatnya? Kalau kamu lempar, kalau buat orang yang gak punya dosa, boleh lempar. Pertama kali gak ada yang selesai gitu, emang itu, dia ngomong sama ini, perempuannya. Enggak, dia tulis-tulis sesuatu di tanah. Keki gak sih saudara? Ada orang berdosa, saudara dia main-mainan tanah. Lu baca Alkitabnya. Baca Alkitab. Dia main-main tanah, nulis sesuatu di tanah. Terus dia gini lagi pura-pura. Ternyata masih ada kamu, kan gitu kan? Itu Yesus loh. Nggak ngomong apa-apa, dia cuma beli gini, pergi dan jangan. Selesai nggak? Nah, coba saudara bayangin, ini perempuan dengan perkataan seperti itu, bertobat nggak? Bertobat. Dia ikut Yesus nggak? Ikut, karena nggak ada penghakiman. Si perempuan gini, gila, gue ini udah tidur sama banyak cowok, piala bergilir, semua terkenal, cuman dia doang mainan tanah. Terus bilang pergi dan jangan. Kok lembut banget ya? Ketemu perempuan Samaria, semua Yesus begitu terus kan? Coba saudara, Yesus itu ahli kitab. Dan saudara gak usah heran, iblis juga. Makanya iblis aja, saudara gak percaya iblis itu ahli kitab? Hah? Percaya kan? Jangan sampai enggak loh, bangetan. Baca lagi Yesus dicobai di padang gurun. Iblisnya bilang ada tertulis. Iblis aja baca Alkitab, saudara enggak, kan kebangetan. Kebangetan kan? Iblis aja baca Alkitab, Pak. Bu, ada tertulis. Emang iblis ngarang? Ada tertulis kan gitu kan? Lalu Yesus jawabnya juga pakai, Yesus juga baca Alkitab, ada tertulis. Gimana sih? Saudara yang gak pernah baca Alkitab. Nah, saya bingung, saudara sama iblis ini kok kalah? Ya no wonder saudara kalah terus. Jadi, saya yakin waktu saudara datang kepada Yesus, Yesus tuh gak jawab apa-apa. Kalau dia gini, Yesus cuma ambil tangan saudara, lalu dia peluk. Orang Kristen itu harusnya begitu. Orang Kristen yang sudah percaya kebenaran, dia tidak akan berdebat. Sahabat itu tidak menghakimi. Sahabat itu mendengar. Bukan lebih banyak berbicara. Sahabat itu tidak perlu membantah dan tidak perlu berdebat sekalipun kita udah tahu dia salah, kita benar. Orang Kristen sekarang seneng sekali begitu tahu dia salah. Ini nih nggak tahan nih, wah habis terima pengajaran nih gitu kan dari Tito Prabowo, pinginnya keluar, wah semuanya diceritain, seorang ini bengong. Gue pingin cerita, lu malah cerita bang sama gue, enggak, diem aja, dengerin Pak, orang tuh butuh didengerin. Selalu hadir buat mereka. Mau mereka sedang sukacita, mereka sedang berdosa, mereka mau bercerai, ada aja buat mereka. Pak, saya berkali-kali Pak, suami istri mau bercerai, saya ada di situ. Dia bilang kamu pelacur, saya diam aja. Saya juga nggak bilang sama perempuan nggak boleh begitu, nggak, saya diam aja. Walaupun saya tahu sepintem-piling kamu nih, mulut kamu nggak bisa dijaga, tapi saya belajar untuk diam Pak. Lalu si perempuan dia bilang, daripada lo, laki-laki begitulah ya kan, udah tua, udah apa. Dalam hati saya ini kan pernikahan mereka, ngapain saya ikut-ikutan. Tapi saya ada di situ, sebab saya adalah sahabat bagi mereka Pak. Karena ujung-ujungnya itu bukan nasihat kita yang mendamaikan mereka, tapi keputusan mereka untuk ikut Yesus. Dan mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada kedamaian. Pak, Bapak mau kasih ayat kayak apa nih? Buka nih, cerai besoknya. Tips buat anak muda, melayani anak muda tuh simple. Diem aja, ajak ngopi. Ya, kalau ada yang berantem nih, terutama anak muda sama bapak ibunya, itu biasa. Nggak usah kita jadi mencoba-coba untuk menjadi orang tua bagi mereka. Saudara nggak dipilih kok sama Tuhan untuk jadi bapaknya. Suka nggak suka, saya ini bapak bagi anak saya. Setuju nggak?
Kan saya yang dipilih. Suka nggak suka, senang nggak senang. Istri saya adalah ibu bagi anak-anak saya. Mereka memang gini. Tuhan itu mempercayakan orang tuanya mereka, ini seperti bapak ibu ini jadi bapak ibunya. Jadi nggak usah coba-coba gantiin peranannya. Jadi kalau suatu besar, namanya siapa? Alfa, suatu besar berantem nih sama bapaknya, Pak Kris datang dipanggil gitu, nggak usah mencoba jadi bapaknya. Dengerin aja si Alfa, mau curhat kayak apa aja, nggak usah menjadi pendamai. Dengerin aja, karena tetap nanti di ujungnya keputusan bapaknya dan Alfa yang mendamaikan mereka sendiri. Percayalah, di dalam mereka ada Roh Kudus. Justru kita tuh mau begitu karena kita khawatir, Pak. Nanti jangan-jangan Alfa bacok bapaknya, atau jangan-jangan Alfa dijual sama bapaknya, kan begitu. Itu boleh kekhawatiran. Lalu kita nggak tahan gitu kan, kita nggak tahan, kita menceritakan semua supaya itu nggak terjadi. Kan Tuhan udah tahu nanti Alfa umur 17-18 ngapain. Bapaknya aja nggak tahu. Bapak tahu 18 tahun? Nggak tahu, siapa tahu dari istrinya artis, mana tahu. Yang penting bapaknya jangan nikah sama artis gitu kan, salah. Nggak ada yang tahu. Tuhan tahu nggak? Bisa nggak kita percaya? Sahabat itu menerima, nah ini yang paling berat. Jadi gini, waktu saudara hadir itu menyertai mereka. Sebetulnya waktu saudara habis, tahu nggak? Itu adalah korban bakaran terharum buat Tuhan. Saya ulang ya, waktu saudara hadir, itu adalah korban bakaran terharum buat Tuhan. Dan gak perlu 7.000 orang pakai plakat hadirilah, tidak perlu. 1 orang, Tuhan tuh senang. Sahabat itu menerima keadaan mereka dalam keadaan apapun. Mau sedang berdosa, mau sedang bersuka cita, mau bercerai, mau udah cerai, mau sedang pakai narkoba, mau sedang merokok, apapun itu. Apalagi sedang menipu saudara. Nah ini kalau udah kata-kata tipu, saudara agak tutup telinga nih. Saudara pernah ditipu loh, gini. Saya beritahu ya, itu yang pertama, jadilah sahabat. Bilang, mulai hari ini kita jadi sahabat semua orang. Tips yang kedua, jadilah saksi bagi mereka. Nah ini. Saudara suruh jadi saksi nggak? Tanggung jawab saudara suruh jadi saksi nggak? Saksinya Kristus. Pertanyaannya, saudara hidupkah di zaman Kristus? Tidak. Saudara sudah pernah ketemu Kristus? Belum. Iman saudara sudah. Iya dong. Sekarang ada korelasinya enggak? Kalau ada orang datang pada saudara, ya, mau bercerai, terus saudara ceritakan tentang Paulus yang tidak nikah itu. Enggak, saya mau nanya. Ini kan enggak, orang Kristen banyak yang seperti itu, Pak. Iya kan? Paulus saja tidak pernah hidup di zaman Yesus. Setuju kan? So, saudara kasih ayat, orang udah mau cerai itu, Pak, udah lupa ayat, udah lupa segala macam. Di otak dia, nah ini dia. Dia tuh sedang dikuasai iblis. Saudara punya tanggung jawab memerdekakan dia dari cengkraman iblis. Kalau saudara masih berpikir bahwa saudara harus ini, jangan-jangan saudara juga dikuasai iblis. Karena iblis waktu nggodain Yesus juga pakai ayat. Biar rasa saudara. Emang saudara pernah bercerai? Belum, Pak. Saudara emang pernah pakai narkoba sampai mau mati? Belum, Pak. Apakah saudara pernah jadi gay atau lesbian? Belum, Pak. Apa saudara pernah jadi waria? Belum. Lalu saudara gimana mau jadi saksi buat mereka? Lalu orang Kristen bilang, kan untuk menjadi saksi gak harus jadi gay. Malih, gak ada ceritanya untuk ini kamu harus jadi gay, enggak. Tapi kita suka seakan-akan lebih menguasai problema mereka, seakan-akan kita pernah di posisi mereka untuk memberi nasihat buat mereka. Tahu gak sih, Pak, kan saya udah bilang, gay itu sedang stres. Saya bilang gini, gay itu stres enggak? Siapa yang pernah lihat di sini gay sukacita? Kan? Saya kan melayani gay, Pak. Itu kalau cerita, nggak ada yang sukacita. Gimana nggak sukacita? Saya boleh ngomong apa adanya? Ciuman nama laki dia tahu itu salah. Itu kan cuma perasaannya dia senang.
Seperti orang selingkuh itu loh, itu kan senangnya sesaat. Emang ada orang begitu dia pulang kan dia merasa bersalah terus. Gua sama bini gua gimana ya, sama anak gua gimana, kan gitu kan orang selingkuh. Bener gak? Sama, dia juga sama Pak. Nanti kalau gua melakukan ini bisa kena penyakit, ancamannya AIDS, ancamannya ini. Mereka tuh stres. Mereka stres untuk mengetahui jati dirinya mereka Pak. Lesbi juga sama, pemakai narkoba juga sama. Kalau nggak stres mereka nggak pakai narkoba. Lalu Bapak datang dengan ayat. Bapak kasih semua surat-surat. Belum pernah kan saudara waktu begini, emangnya Petrus pernah pakai sabu? Tenang, chill, cool. Oke. Apakah saudara pernah jadi pendosa? Pernah. Apa yang disaksikan, apa yang harus diberikan kesaksian buat mereka? Bahwa saudara sudah dimerdekakan. Waktu saudara masih jadi pendosa, saudara sadar gak? Jawab jujur nih, kebangetan kalau enggak. Atau saudara masih muda belum nikah itu loh, main-main ke biliar itu loh, ke dugem-dugem itu loh, gak usah pura-pura gak tahu itu loh. Waktu saudara begitu tuh loh, emang Tuhan Yesus mengadili saudara, menghakimi? Lalu hak apa saudara mengadili mereka? Karena saudara sudah menerima Yesus, sudah bertobat dan segala macam. Kan itu zamannya saudara, zaman dia sekarang berbeda. Generasi muda kan, saudara udah tua berarti. Itu semua kan dilewati. Yang terpenting adalah penyertaan saudara buat mereka. Oke. Yuk, semua jadi gini. Saudara tuh gak bisa akan menjadi saksi kalau saudara tidak terlibat di dalam proses pelayanan kepada generasi muda. Maka kesaksian saudara adalah kesaksian copy paste. Dia, kata dia, kata dia. Kata dia itu tidak powerful. Sesungguhnya firman itu dekat. Dia ada di mulutmu. Saudara harus terjun. Nah ini dia, kalau mau meraih generasi muda, saudara harus duduk, keluarin duit, jangan pelit. Ajak ngopi, ya memang ada hitungan matematik, Pak Kris tahu nih karena dia di bank. Ya jangan diajak 100, itu gaji 3 bulan Pak Kris ya. Satu orang setiap seminggu sekali dibidik, duduk, dengerin, mau gak? Keluarin, bayarin kopi. Makan yang terenak, karena kalau mau ikut Tuhan Yesus tuh kasih yang terbaik. Kita suka maunya banyak Pak. Saya pelayanan itu gak terlalu lama sih gitu loh. Tapi satu orang saya bidik, sekarang dia sudah ada lebih dari 50 orang. Yang mau bercerai di tempat dia, yang gay, yang lesbian. Tapi gak semuanya gitu juga. Yang baik-baik juga banyak. Yang AIDS sudah mati juga ada. Tapi gini, karena dia yang mengalami, anak rohani saya, akhirnya dia bisa bersaksi kepada orang-orang yang memang Tuhan kirimkan kepada dia. Dan itu nyata, bukan copy paste. Jadi kalau saya mau tanya, saudara tadi udah ngomong kan? Seneng saya nih. Saudara itu sudah percaya Yesus. Berarti saudara sudah selamat dan terima tanggung jawab. Nah pertanyaannya, saudara sudah tanggung jawab belum? Jangan pendetanya yang tanggung, saudara yang jawab-jawab aja. Sudah belum? Tanggung jawab itu diemban oleh saudara, sudah belum? Itu bukan pekerjaan lagi seorang gembala, pendeta. Aduh itu udah kuno. Semua orang percaya. Jadi kalau saudara melayani satu orang, saudara ikutin prosesnya, ada kesabaran. Ayat itu buat saudara kan? Sabar. Tekun, ayat itu buat saudara kan? Emang buat dia? Bayangin orang lagi mabok-mabok, tekun. Kan itu ketekunan itu buat saudara, itu namanya tekun bukan sih? Coba saya, tekun begitu gak sih? Datang tiap hari mabok, datang tiap hari mabok. Saudara di situ, yang tekun siapa? Yang mabok apa saudara? Nggak, saya mau nanya, ayat itu buat siapa? Ada ayat mengatakan begini, latihan itu bukan hanya latihan badani. Ya,
Artinya saudara melatih. Sampai bertahun-tahun waktu saudara habis, dia berubah. Dengerin saya. Ini bukan janji saya, ini Alkitab yang bilang. Pak Kris satu orang dibidik. Yang paling buruk. Begitu dia terangkat, dia terima Yesus. Lihat, kekristenan akan terus melebar. Coba aja, Pak siapa maaf? Pak Steve, coba lihat, satu orang. Kekristenan akan terus, Pak. Itu gak usah, gini, waktu itu milik Tuhan, jadi gak usah dihitung-hitung. Kok dia belum bertobat ya? Kok dia belum bertobat ya? Itu biasa, itu godaan iblis. Itu biasa, Pak. Tapi satu orang, dia akan menguncang. Bung Karno aja cuma butuh 10. Tuhan Yesus butuh saudara. Dan yang terakhir, tipsnya. Saudara itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jangan cuman bangga, udah diselamatin, terus percaya sudah terima Roh Kudus. Tapi saudara tidak mau baca Alkitab. Alkitab itu adalah buku kehidupan, bukan buku jawaban. Saya ulang ya, Alkitab itu adalah buku, bukan buku jawaban. Jawaban itu ada di Google. Memang Alkitab gak pernah menulis apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang yang tadi malam datang kepada saudara dan mengatakan dia selingkuh, itu gak ada. Saya minta ayatnya kalau ada. Kemudian Alkitab bilang ayat Petrus gini-gini, kamu harus menghadapi orang yang selingkuh begini, ada? Gak ada. Alkitab juga gak ngasih tahu bagaimana menghadapi penipu selain mengampuni. Dia juga gak ngasih tahu bagaimana bayar cicilan. Gak ada. Nggak ada kan? Ya, itu adanya semua di buku yang lain ya. Alkitab juga nggak ngasih tahu bagaimana menghadapi orang menipu selain mengampuni, tapi Alkitab juga mengajarkan uang yang udah hilang itu harus saudara apakan. Alkitab cuma memberitahu akar. Akar dari segini, ini saya buka ya, saya buka. Saudara ditipu nih, hilang berapa ratus juta gitu kan? Banyak nggak? Banyak gitu ya. Saudara mau ambil nggak duitnya? Atau saudara mengampuni dan meloloskan? Saya tanya nih, keren ya. Ini saudara ditipu nih. Oke deh, kebanyakan ratusan juta terlalu horor, ya kan ya. 5 juta. Saudara ditipu sama sahabat saudara 5 juta. Saudara harus mengampuni nggak? Saudara ini tidak mau jawab. Semua bertanya, saudara harus mengampuni atau tidak? Oke, saya mau tanya, 5 jutanya harus saudara ambil apa tidak? Keren banget jawabannya. Saudara harus ambil atau tidak? Gak ada yang mau jawab. Oke. Suatu hari saya pernah berdebat dengan seorang seperti itu. Harus Pak, karena tanggung jawab gini. Kalau yang namanya, menurut saya ya, kalau yang mengampuni udah tahu dia nipu, dia butuh duit, ketahuan duitnya udah dipakai, gimana cara balikinnya? Yang gak tahu gimana caranya Pak, wah ini tanggung jawab. Dia berdalih dengan tanggung jawab. Terus saya cuma bilang ayatnya, akar dari segala kejahatan cinta. Tapi kan saya sudah mengampuni Pak, kata dia begitu. Ya tapi kan lu duitnya pengen balik, saya bilang begitu kan. Kalau mengampuni, kalau lu mengasihi dia seperti Yesus mengasihi lu, lepasin aja 5 juta. Diam dia. Terus lalu dia jawab lagi sama saya. Loh, tapi uang yang hilang itu Pak, itu kan bentuk kerja keras kita. Sedap ya. Itu kan buat tanggung jawab keluarga kita. Sedap. Buat anak kita kuliah, makan dan segala macam Pak. Jadi nggak korelasi dengan akar dari segala kejahatan cinta uang. Oh ya udah, kalau gitu saudara khawatir. Khawatir dosa nggak? Sama Pak. Itulah Alkitab. Lu ya kan? Makanya Yesus kasih ajaran, janganlah khawatir. Sampai sini oke, saya ngerti. Ya, nah, saudara kayaknya sudah mulai capek, sudah mulai pusing, panas dingin ya. Alkitab itu fungsinya merubah karakter saudara. Supaya ya, karakter saudara itu dibutuhkan ketika saudara punya masalah, responnya benar sesuai dengan karakter Tuhan. Yuk kita tutup ayat ini. Yohanes 14 ayat 26. Gak hafal, padahal ini temanya loh. Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur, yaitu yang akan oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan kepadamu dan akan semua. Saya tanya, dari mana sudah dapat mendapatkan pengajaran? Dari mana saudara dapat pengajaran? Alkitab. Emang ada yang lain? Dibilang pengajaran kita itu dari Alkitab. Bukan dari pendeta, Pak, karena pendetanya juga baca Alkitab. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Jawab jujur ya, udah ya. Lalu Roh Kudus tugasnya ngapain? Dulu yang pertama penghibur. Yang kedua mengajarkan. Lalu oke. Saudara pernah baca buku? Saudara pernah baca buku? Pernah dong? Diingat nggak? Diingat. Suatu hari saudara ujian. Waktu itu ujian, ya, saudara dapat pertanyaan. Kalau saudara nggak pernah baca buku, bisa jawab nggak? Saudara nggak pernah baca buku itu, saudara bisa jawab nggak? Nggak bisa. Saudara nebak-nebak, ya. Saudara nggak pernah baca Alkitab. Tugasnya Roh Kudus ngapain? Mengajarkan dan ngingetin, ya. Kalau saudara lagi ujian, saudara bingung nih. Ini jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Saya di sebelah saudara. Saya bilang, pertanyaannya apa sih? Misalkan gitu ya. Ini kali ini. Terus saya bilang, rumusnya ini. Karena saudara pernah baca bukunya, ingat nggak? Ingat. Kalau nggak pernah baca buku, mau jelasin sampai saya doer kan saudara nggak ngerti. Pertanyaannya satu, kalau Roh Kudus mau mengingatkan, tapi saudara tidak pernah mau baca Alkitab, yang diingetin apa? Begitu Roh Kudus bilang, begitu saudara punya masalah, Roh Kudus membisikkan sesuatu. Saudara malah bisa kejang-kejang karena saudara pikir itu banci kaleng ngomong. Karena saudara tidak pernah baca Alkitab. Rumus orang Kristen itu cuma satu, pulang baca Alkitab, Pak. Renungin, gak tahu diskusiin. Gak usah takut dengan pengajaran itu, gak usah takut, baca, dibaca aja. Saya percaya Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi pada waktu saudara baca nih, suatu hari saudara punya masalah, tugasnya Roh Kudus tuh komplit, dia mengingatkan, ingat karena udah pernah dibaca. Makanya orang Kristen sekarang gak usah heran, karena hanya menerima Roh Kudus sebatas sebagai penghibur. Orang Kristen senang. Kalau saudara punya masalah, saudara datang, cuman hanya menghibur. Lalu saudara merasa diri saudara adalah roh. Enggak, saudara adalah laki-laki penghibur. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan sungguh luar biasa dengan semua side planning Tuhan, dengan semua yang Tuhan sudah rencanakan yang jauh kami tidak tahu apa-apa. Kami mempercayai bahwa dalam pelayanan kami ke generasi, satu-satunya cara adalah kami menjadi true listener. Tapi kami tidak akan pernah bisa mencapai state itu Tuhan, kalau kami tidak mengerti sampai di mana level kami Tuhan. Kami sering sekali mengatakan Roh Kudus, tapi sendiri kami cuma butuh penghiburannya. Kami tidak mau diajar Tuhan. Kalau kami nggak mau diajar, kami ini adalah anak-anak yang kurang ajar. Kami tidak mau menjadi seperti itu Tuhan. Kami mau memindahkan otoritas kami yang salah kepada otoritas yang benar. Dan kami percaya pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatu otoritas kami secara penuh hanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan, kami percaya bahwa mulai malam hari ini dan besok, kami dikuasai oleh Tuhan. Pada saat kami dikuasai oleh Tuhan, kami berkuasa. Kami berkuasa untuk mengelola bumi. Kami berkuasa untuk penginjilan. Kami berkuasa untuk menyembuhkan. Kami berkuasa untuk mengusir iblis. Kami berkuasa untuk melayani Tuhan. Bukan semata-mata supaya kami ingin berkuasa, tapi karena kami sudah dikuasai oleh Kristus. Roh Kudus yang baik, ajar kami mulai malam hari ini. Ada yang lebih penting Tuhan, tanpa kami menyepelekan.
Ada yang lebih penting daripada cuman kami berbahasa roh. Sebab Alkitabmu mengatakan sekalipun kami bisa berbahasa yang lain, kalau kami tidak punya kasih, we are nothing. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh kerjasama sebab kami adalah rekan sekerja Allah. Kami mulai akan membaca firman-Mu. Dan Roh Kudusku yang baik, Roh Kudus kami yang baik, ajarkan kami. Ajarkan kami setiap kata per kata yang ada di dalam firman Tuhan. Supaya kami mengerti, supaya kami memahaminya, dan yang terlebih kami melakukannya. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Seperti murid-murid-Mu, Tuhan Yesus, ketika Kau naik dan menerima pencurahan Roh Kudus, kami tidak takut lagi. Sebab roh yang diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Kami mau menjadi seperti itu. Kalau Petrus yang menyangkal Engkau bisa, kami pun juga bisa. Kami butuh itu Tuhan. Kami butuh itu. Dunia sudah semakin jahat, tapi kami mau menjadi seperti Kristus. Dunia akan dibinasakan, tapi kami terselamatkan. Karena kami memegang tanggung jawab-Mu Tuhan. Kami mulai melaksanakannya. Supaya Tuhan, kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati. Roh Kudus yang baik, urapi kami. Curahkan semua itu pada kami Tuhan. Mulai besok kami menjadi manusia baru, karakter baru. Kami mulai melayani orang di luar sana. Supaya nama-Mu makin dipermuliakan. Thank you Jesus. Semua orang-orang percaya bersama-sama katakan amin. Baik, terima kasih Pak Tito untuk firman Tuhan yang dibagikan. Begitu luar biasa. Untuk itu teman-teman, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan bawa persembahan, Ibu Aster bisa minta tolong bantuannya. Kita akan naikkan pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Yeay. Baik, kita akan masuk di dalam doa apa? Kita pengumuman dulu sebentar ya, ada pengumuman sedikit. Oh ya, untuk pengumuman untuk ibadah PKM akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni. Jamnya sama, jam 17.00. Lalu acara Sepada PKM diingatkan ya untuk setiap teman-teman, setiap Sabtu jam 20.50 kita mulai Sepada itu minggu pertama, kedua, dan ketiga. Tanggal 4 Juni, 11 Juni, 18 Juni ya. Jangan lupa jamnya. Dan yang paling terutama yang seperti dari Pak Tito katakan bahwa jangan lupa baca firman Tuhan 2 pasal untuk keluarga muda dan pemuda-pemudi agar bisa mengenal suara Roh Kudus dengan baik. Oh, yang belum ikut juga boleh
Yang belum ikut boleh sama-sama bergabung dengan kami untuk membaca firman Tuhan. Biar kita lebih berkobar-kobar untuk melayani Tuhan tentunya ya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa penutup. Kami undang Ibu Pendeta Riana. Bapak Reno ya, silakan. Silakan Pak. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kami keluarga muda dan juga pemuda GKU Jemaat Persekutuan boleh bersatu hati berkumpul, dan kami bersyukur Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk dapat memuji nama-Mu ya Tuhan dengan sukacita dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami semakin dibukakan oleh firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk syafaat kami ya Tuhan. Pertama kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau melihat bangsa ini, Engkau memandang bangsa ini, Engkau peduli dan Engkau mengerti. Dan kiranya Engkau mau melawat bangsa ini ya Tuhan. Bangsa ini bangsa yang besar, negara yang luas, bangsa yang ratusan juta orang ada di sini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa ini. Kami ingin berdoa yang terbaik bagi pemerintahan kami dalam pengelolaan negara ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan agar dapat membawa dan mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang baik, yang diberkati Tuhan. Biarlah keadilan dan kesejahteraan, damai boleh dialami oleh bangsa ini ya Tuhan melalui pemerintahan kami. Berkatilah presiden, wakil presiden, kabinet, dan sampai ke institusi yang terdekat dengan kami Tuhan, RT RW, juga untuk pada wakil rakyat. Kiranya Tuhan berkati, senantiasa berikan hikmat, senantiasa anugerahkan mereka ketulusan hati untuk dapat mengelola negeri ini ya Tuhan, dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat yang ada di negeri ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa agar kesudian-Mu ya Tuhan untuk menjamah bangsa ini dan negeri kami, agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir ya Tuhan. Kami bersyukur pada waktu-waktu ini ya Tuhan, Kau telah menganugerahkan kami keadaan yang semakin baik ya Tuhan, pandemi semakin terkontrol, dan kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan agar negeri kami bisa dipulihkan lagi, baik dari kesehatan masyarakatnya maupun juga dari segi ekonomi. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan bahkan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah negeri ini. Kami juga berdoa bagi keadaan alam cuaca pada saat ini ya Tuhan yang sedang dalam masa pancaroba. Kami berdoa agar Engkau menganugerahkan, memohon berkat-Mu, cuaca yang baik bagi setiap kami yang ada di negeri ini ya Tuhan, dan juga khususnya bagi kami semua yang ada di Bekasi. Agar berikan kami cuaca yang baik sehingga tidak terjadi lagi kesulitan mungkin bahkan dalam pertanian maupun juga dalam hal-hal yang lainnya Tuhan. Dari bencana alam juga kami mohon agar kami dapat dihindarkan dari banjir, dari badai, gempa bumi maupun gunung meletus atau apapun itu ya Tuhan. Kami mohon hindarkanlah kami, lindungilah kami dari semua, berikanlah kami kekuatan dapat menghadapi segala yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa kami, bagi sekeliling kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan menyertai kami, dan dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang dalam kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa bagi Nuri yang ayah Nuri, Bapak Haryadi, kiranya Engkau memberikan dia kesehatan dan pemulihan. Juga untuk Mama dari Sugianto ya Tuhan yang baru saja
menjalani operasi beberapa waktu yang lalu, kiranya Kau memberikan pemulihan yang sempurna bagi pamannya dari saudara kami Linda, Pak Wawan. Setelah kecelakaan beberapa waktu lalu, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan yang sempurna sehingga ia dapat menjalani kehidupannya sehari-hari kembali dengan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami ingin berdoa untuk Bapak Nathan Hutauruk agar semakin dipulihkan ya Tuhan dari stroke-nya. Biarlah perkembangan yang baik semakin terlihat dan kami percaya kuasa Tuhan boleh bekerja bagi Pak Nathan dan juga keluarga. Kami juga berdoa untuk Pak Enin yang mengurus gedung gereja ini ya Tuhan, kiranya Kau berikan pemulihan bagi tubuhnya agar dapat berkegiatan seperti semula bahkan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga untuk saudara-saudara kami lain yang belum kami sebutkan pada saat ini, kiranya Tuhan berkati, berikanlah kesehatan yang terbaik dalam keadaan apapun. Kau lindungi mereka, Kau berikan hikmat, Kau berikan penyertaan-Mu biarlah, dan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami percaya Engkau-lah tabib di atas segala tabib, mujizat-Mu nyata. Sampai sekarang pun kami percaya bahwa Kau sanggup memulihkan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami dalam pergumulan dan pekerjaan, kiranya Kau berkati untuk Pedi, untuk Flash juga teman-teman kami yang lain, juga kami yang sedang menjalani bisnis atau usaha, untuk Ino dan Anita, juga untuk keluarga Sugianto ya Tuhan yang memulai usaha. Kiranya berkati mereka ya Tuhan. Kami percaya, bergantung dan percaya kepadamu ya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Biarlah kami semua diberikan pekerjaan yang terbaik, bisnis yang terbaik, yang disertai dan dipimpin oleh hikmat Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendapat berkat, tapi kami juga dapat memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami bersatu hati dan kami percaya Kau tidak terlalu jauh untuk mendengar setiap doa kami, setiap keluhan kami, setiap keluh kesah kami ya Tuhan, setiap jeritan hati kami, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Biarlah yang terjadi adalah yang terbaik menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Tito yang Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Amin. Tuhan terus memperluas patok-patok pelayannya, kemanapun Tuhan utus beliau untuk melayani. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau segala-galanya buat kami. Dan firman-Mu itu pedoman dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, taruh rasa haus dan lapar dalam hidup kami. Untuk kami semakin lebih lagi dan lebih lagi merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami, supaya apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, kami rindu juga untuk dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengambil bagian apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, pergi dan menjangkau jiwa-jiwa. Ini kami Bapa, temukan kami menjadi orang-orang yang setia, yang semakin hari semakin kagum akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati. Pak Tito.